Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Bapak Muhammad Hifdil Islam selaku dosen pembimbing 1 kami dalam pengerjaan skripsi. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD selaku dosen pembimbing 2. Dan tidak lupa pula seluruh rasa terima kasih saya kepada orang tua, juga kerabat dan teman-teman yang mensupport untuk selama pengerjaan tugas akhir yang kami kerjakan. Perkenalkan, saya Vina Mawadatul Kholiso, mahasiswa program studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian tugas akhir yang sudah kami kerjakan dengan judul Makna Simbolik dalam Tradisi Serabian Masyarakat Desa Jangkang, Kabupaten Probolinggo, Kajian Antropolinguistik. Sebelumnya perlu diketahui bahwasannya bahasa itu tidak hanya bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara individu atau masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, perlu diyakini atau perlu kita pahami menggunakan perspektif antropolinguistik bahwasannya bahasa juga memuat di dalamnya kaitannya dengan budaya untuk mencerminkan nilai identitas sosial, kepercayaan masyarakat maupun makna simbolik yang kadang tidak dapat kita pahami secara sederhana. Jadi, penggunaan objek penelitian tradisi Serabian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jangkang itu bermula bahwasannya praktek peristiwa tutur atau praktek berbahasa yang syarat akan nilai budaya itu banyak terjadi dalam tradisi lokal. Tradisi lokal yang sangat amat banyak di Kabupaten Probolinggo itu sebenarnya sudah banyak dikaji, namun masih sangat sedikit yang mengkaji mengenai tradisi Serabian, utamanya di Desa Jangkang. Sebetulnya tradisi Serabian banyak sekali dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Tiris, namun peneliti temukan bahwasanya di Desa Jangkang masih hingga saat ini dilakukan atau digelar secara rutin dan masih murni seperti tradisi Serabian pada umumnya. Selanjutnya, hal menarik yang perlu diketahui bahwasanya adanya penggunaan dua bahasa dalam tradisi Serabian ini, yakni penggunaan bahasa Madura yang berfungsi sebagai nasihat yang bersifat secara persuasif. Lalu selanjutnya penggunaan bahasa Arab untuk doa dalam ritual atau tradisi tersebut. Nah, penggunaan dua bahasa inilah yang menunjukkan bahwasannya di sana ada makna simbolik atau identitas budaya yang dipahami atau diyakini oleh kelompok masyarakat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji struktur peristiwa tutur dan makna simbolik bahasa melalui pendekatan etnografi komunikasi dengan komponen speaking yang dikemukakan oleh Delhaimes dan dengan kajian antropolinguistik untuk mengungkap makna simbolik yang ada dalam tradisi tersebut. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah yang sudah kami buat, yakni yang pertama, bagaimana struktur peristiwa tutur dalam tradisi Serabian masyarakat Kecamatan Tiris, utamanya Desa Jangkang, Kabupaten Probolinggo, begitu berdasarkan komponen speaking yang dinyatakan oleh Delhaimes. Yang kedua, bagaimana makna simbolik penggunaan bahasa Madura lalu bahasa Arab dalam tradisi Serabian sebagai representasi nilai keagamaan atau identitas masyarakat Desa Jangkang. Dari rumusan masalah yang sudah kami paparkan, bisa kita tarik
bahwasannya kesimpulan ada tujuan penelitian di sini, yakni yang pertama untuk mendeskripsikan struktur peristiwa tutur dalam tradisi Serabian masyarakat Desa Jangkang, Kecamatan Tidis, Kabupaten Probolinggo menggunakan komponen speaking. Yang kedua, kembali lagi untuk mendeskripsikan makna simbolik penggunaan bahasa Madura dan bahasa Arab dalam tradisi tersebut sebagai representasi nilai religius dan identitas budaya masyarakat Desa Jangkang. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang dapat kita lihat, maksudnya dapat peneliti simpulkan ada dua. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian antropolinguistik maupun etnografi komunikasi, khususnya dalam memahami sebuah struktur peristiwa tutur, makna simbolik, serta norma komunikasi dalam sebuah kelompok masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada makna praktis. Manfaat praktis. Dalam manfaat praktis, penelitian ini menjadi dokumentasi ilmiah tradisi Serabian yang membantu masyarakat Desa Jangkang dalam memahami nilai budaya dan religius, serta mungkin bisa juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa nantinya dalam pelestarian dan penguatan identitas budaya lokal yang sejauh ini sudah banyak ditinggalkan dan dilupakan. Selanjutnya ada kajian teori. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi komunikasi dan yang dikemukakan oleh Delhaimes yang digunakan untuk menganalisis struktur komunikasi, struktur peristiwa tutur melalui komponen speaking yang di dalamnya itu menyangkut konteks, ada partisipan, tujuan, bentuk pesan serta norma komunikasi. Sementara itu antropolinguistik di sini digunakan untuk memandang bahwasannya bahasa sebagai praktik budaya itu tidak hanya berfungsi sebagai komunikatif, namun juga sebagai simbol identitas suatu kelompok masyarakat. Sedangkan dalam konteks tradisi Serabian, bahasa ini memiliki makna simbolik dan religius yang mencerminkan kepercayaan serta struktur sosial masyarakat. Selanjutnya, research gap atau celah penelitian. Banyak sebetulnya penelitian terdahulu yang sudah mengkaji mengenai tradisi lokal, utamanya di Kabupaten Probolinggo. Umumnya hanya berfokus pada makna simbolik atau struktur komunikasi yang secara terpisah. Belum banyak penelitian yang secara khusus meneliti atau mengintegrasikan menggunakan dua pendekatan etnografi komunikasi juga kajian antropolinguistik dalam satu penelitian atau dilakukan secara bersamaan, khususnya dalam mengkaji struktur peristiwa tutur sekaligus makna simbolik. Jadi oleh sebab itu tradisi Serabian di Desa Jangkang masih dapat dikatakan minim dikaji juga dalam secara akademik, sehingga dari itulah diperlukan penelitian untuk mengisi celah tersebut. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi. Data diperoleh menggunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaksanaan tradisi Serabian di Desa Jangkang. Sumber data dapat dibagi menjadi dua, yakni data kualitatif. Sumber data meliputi dua, ada data sekunder dan data primer yang